Ya, perkenalkan nama saya Ibu Kristina Ismaniati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini saya sedang berbagi mengenai bagaimana menyelenggarakan penilaian yang lebih otentik untuk para mahasiswa di ITNY, terutama ITNY sekarang ini sedang getol-getolnya melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana para mahasiswa itu merdeka di dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Begitu juga kurikulumnya juga sudah Merdeka Belajar. Penilaian juga harus dilaksanakan mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, banyak aktivitas perkuliahan yang dilaksanakan secara merdeka, meskipun capaian pembelajaran sudah dirumuskan dengan sangat ketat ya, sangat rinci. Namun penilaian tetap harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip merdeka tadi, sehingga cara penilaiannya juga disesuaikan dengan kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam rancangan pembelajaran semester para dosen. Nah, para dosen sekarang sangat bersemangat untuk dapat membuat alat penilaian yang sangat sesuai dengan Merdeka Belajar itu, yaitu alat penilaian dalam bentuk authentic assessment, baik untuk penilaian kinerja mahasiswa, penilaian dengan portofolio, maupun penilaian aspek-aspek yang lain seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, semoga semangat dosen yang luar biasa ini nanti menghasilkan alat-alat penilaian yang lebih otentik, yang lebih tepat untuk mengukur kompetensi yang sudah dirumuskan dalam MPS, dan penilaian menjadi lebih akurat, menjadi lebih adil, tetapi juga lebih valid untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan mata kuliah masing-masing, termasuk bidang-bidang garapan, bidang-bidang pilihan mahasiswa dalam rangka melaksanakan kurikulum, mengikuti kurikulum Merdeka Belajar di ITNY ini. Semoga kegiatan ini nanti menghasilkan output sebagaimana diharapkan oleh ITNY dalam rangka melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Itu, terima kasih. Ini terkait dengan workshop kali ini, sejauh mana sih penerapan MBKM di ITNY sendiri? Kalau terkait dengan penerapan MBKM, sudah ada SK Rektor terkait dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diberlakukan semester ganjil 2020-2021. Sedangkan untuk workshop ini adalah kelanjutan dari hibah yang diterima ITNY oleh 5 prodi terkait dengan penerapan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar. Oke, Bu, terkait dengan kondisi yang memang segala sesuatunya sekarang kan harus daring gitu ya. Bagaimana ITNY sendiri mensikapi situasi ini dalam rangka menerapkan MBKM ini? Oke, yang pertama ITNY menangkap peluang ya, walaupun ini sebenarnya adalah tantangan juga karena terkait dengan yang sebenarnya terpaksa daring. Jadi kita mempersiapkan sistem yang sekarang sudah semester ini sudah diberlakukan juga dengan Elinas kuliah ITNY.ac.id sebagai media pembelajaran yang wajib bagi seluruh dosen. Walaupun kami juga masih memberikan peluang untuk menggunakan media lain seperti Zoom, Google Classroom dan sebagainya, itu sebagai backup ketika sistem yang kami bangun ini ada kendala, seperti misalnya ada
drop di server dan sebagainya. Oh ya Bu, untuk terkait dengan kendala yang tadi Ibu katakan, itu bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk melakukan penilaian kepada mahasiswa khususnya pada mata kuliah praktek di Indonesia saat ini? Untuk mata kuliah praktek ini memang kesulitan yang dialami oleh seluruh perguruan tinggi saya rasa. Kita memberikan beberapa opsi untuk praktikum, terutama yang pertama opsi penggantian, opsi blended, dan opsi full luring. Jadi kalau yang mata kuliah yang bisa disimulasikan, kita berikan opsi untuk daring. Mata kuliah yang bisa didaringkan tapi tidak full, maka kita berikan opsi blended. Jadi separuh dilaksanakan daring, separuh dilaksanakan luring. Sedangkan mata kuliah yang betul-betul tidak bisa dilaksanakan secara daring seperti mata kuliah yang ada di praktikum yang di teknik pertambangan, teknik geologi, dan beberapa di mesin itu sama sekali tidak bisa dilaksanakan secara daring, maka kita berikan opsi full luring. Jadi mulai dilaksanakan semester ini. Menggunakan protokol kesehatan. Nah, tentu dengan protokol kesehatan. Oh ya Bu, apakah ada ini tips khusus gitu dalam penilaian dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini terkait dengan MBKM ini Bu? Tip khususnya yaitu tip khusus pasti ya, karena terkait dengan kegiatan MBKM kita itu kan melibatkan pihak eksternal. Nah, ketika kita melibatkan pihak eksternal, pastinya yang pertama adalah ada kesepakatan. Jadi kesepakatan bagaimana kuliah itu akan dilaksanakan. Misalnya daring. Kalau daring itu dengan metode yang mana? Itu harus di awal itu sudah ada agreement antara mitra atau perguruan tinggi yang terlibat di dalam kegiatan MBKM. Yang pasti harus begitu. Yang berikutnya adalah negosiasi. Negosiasi artinya apabila ada hal-hal yang bertabrakan, artinya dari kepentingan dari pihak mitra, baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi itu, maka kita mengadakan negosiasi, mencari titik tengah, jalan tengah yang paling mudah diambil, yang tidak merugikan semua pihak. Intinya seperti itu. Oke Bu, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi dalam workshop, itu ada yang namanya afeksi yang harus dinilai juga. Nah, terkait dengan itu, maka bagaimana menerapkan afeksi di perguruan tinggi teknik seperti yang Ibu pimpin? Terkait dengan afeksi ya, ini pertama memang kita coba refresh dulu pemahaman dosen terkait dengan metode penilaian, cara-cara penilaian termasuk instrumennya. Nah, setelah itu mereka, para dosen ini akan menyusun dulu terkait dengan rubrik. Kalau setelah rubrik itu tersusun, maka baru bisa diterapkan, karena afeksi itu tidak bisa dilaksanakan dengan model tes, tapi harus dilaksanakan dengan model kinerja. Karena berbasis dengan kinerja itu harus disusun rubrik, itu tidak bisa dinilai benar salah, itu harus penilaiannya adalah scoring. Jadi skornya bisa ABCD, bisa 1, 2, 3, 4, atau 1 sampai 10, atau 1 sampai 100. Ini basisnya siapa yang menentukan? Adalah para dosen sendiri. Dosen sendiri yang tahu mana yang harus diukur, sehingga kompetensi yang ditargetkan bisa tercapai. Jadi basisnya adalah capaian pembelajaran tatap muka yang ditetapkan oleh para dosen sendiri dengan review dari prodi mestinya. Nanti baru dari situ kinerja rubriknya sudah tersusun, ya pasti dengan review prodi lagi. Nah, setelah itu rubrik inilah yang akan digunakan untuk menilai afeksi, itu dari sisi afeksi. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang disampaikan terkait kesan dan pesan dari pelaksanaan ini Bu? Secara keseluruhan atau kegiatan hibah terutama ya berita terkait dengan kegiatan hibah, saya rasa semua prodi sangat bersemangat, antusias, dan hasilnya adalah luar biasa. Kita bisa konversikan ini adalah kegiatan harusnya yang 1 tahun menjadi kegiatan yang hanya beberapa bulan saja. Ini apresiasi yang luar biasa saya bagi para prodi dan timnya di prodi masing-masing. Itu sehingga pekerjaan yang harusnya memakan biaya yang cukup tinggi dan memakan effort yang cukup besar ini bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Ini intinya itu.
Baik, terima kasih.